Nah, Sunan Kalijogo berharap setelah mereka memeluk Islam, mereka tahu tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Islam itu bukan dari ajaran Islam, maka akan ditinggalkan. Tetapi kan, sebelum dakwah beliau sampai ke tahap itu, beliau wafat. Nah, jadi sekarang tugas kita lah untuk menyelesaikan atau meneruskan ya dakwah dari Sunan Kalijogo untuk memurnikan Islam dari anasir-anasir TBC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya. Di Demak, sobat-sobat, baru-baru ini ada dilaksanakan tradisi tolak bala, sobat-sobat. Karena ya terjadinya banjir di daerah tersebut. Tradisi tolak bala yang mereka lakukan adalah dengan menyembelih kambing kendit, sobat-sobat. Kambing kendit ini warnanya hitam dan putih. Dipimpin oleh tokoh spiritual. Kambing itu disembelih, kemudian kepalanya ditanam di lokasi berikut kakinya, sobat-sobat. Nah, agar sobat-sobat ya lebih jelas lagi, bagaimana sebenarnya tradisi tolak bala ini. Dan apa maksudnya? Nah, dengarkan dulu penjelasan dari salah satu masyarakat yang ada di sana, sobat-sobat. Tadi ikut penyembelihan kambing kendit di lokasi tanggul yang jebol, Pak, ya? Ikut, Pak. Oh, itu yang melaksanakan itu siapa ya, Pak? Yang punya hajat? Pak Ustadz Ulil atau siapa itu yang dari Pondok Al-Mayat. Al-Mayat. Oh. Informasinya untuk apa itu, Pak? Informasi ini untuk keselamatan supaya banjir ini secepatnya bisa surut. Yang pertama supaya marga Dukuh Noro kita sekitar bisa terselamatkan dari bencana apapun yang diharap masyarakat, terutama Dukuh Noro. Itu bukan kambing iuran dari warga enggak ya, Pak? Tidak. Itu hajatnya itu ya? Hajatnya dari perusahaan yang punya istilah tanggung jawab pekerjaan tersebut. Jadi boleh dikatakan itu sekedar sedekah atau amalan. Tapi intinya untuk selamatan supaya bencana ini cepat terselesaikan atau reda, warga sekitar terselamatkan dari bencana apapun. Tadi jenengan lihat langsung, Pak, musim. Betul sekali. Proses penyembelihannya di lokasi. Saya ikut di lokasi sana. Ada berapa ekor kambing, Pak, yang di? Ada 1 ekor wadid. Kendit. Kendit ya? Kendit. Warnanya kendit apa, Pak? Hitam putih. Hitam, kenditnya putih. Untuk penyembelihannya jam berapa ya, Pak? Kurang lebih sekitar jam 9. Jam 9-an ya? Untuk penyembelihannya tadi habis disembelih terus dibawa pulang lagi atau bagaimana, Pak?
untuk perlengkapan dengan peralatan itu kepala atau peracak kalau orang Jawa bilang, sama kepalanya ditanam di situ untuk keselamatan tersebut. Dagingnya bisa dimanfaatkan untuk nanti masyarakat sekitar setelah nanti berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa. Berarti yang ditanam di sana kepala kambing sama Kaki atau peracak. kaki empatnya itu ya Pak? Betul sekali. Pak, untuk kepercayaan warga sendiri di sekitar ini itu karena apa ya Pak? Di situ ada apa gitu Untuk sehingga mengenai kepercayaan kita tidak percaya dengan yang namanya kambing atau hewan lainnya. Kita percaya kepada Allah. Cuman adat istiadat Jawa itu harus seperti desa-desa yang lain. Seperti desa lain kan ada yang kerbau, ada yang sapi dan lain sebagainya. Kalau sini kan tergantung si penunggu, otomatis kan melalui misalkan bekerja, ada yang mimpi, ada yang diketahui secara langsung atau bagaimana, itu disampaikan ke pimpinan. Percaya disilahkan, tidak percaya monggo silahkan, dilaksanakan silahkan, tidak dilaksanakan silahkan. Tapi kenyataan sebelum dimulai kerjaan ini kan tidak diselamatkan. Jadi istilah bahasanya kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, terus tadi malam selaku korlap lapangan namanya Pak siapa dari Buddha, dia tanya untuk mengenai masalah kaitannya mimpi atau kejadian yang dialami oleh operator X. Gitu loh. Nah, jadi sobat-sobat, salah satu dari masyarakat itu menjelaskan ketika ditanya oleh seorang reporter barangkali ya, ada kata kunci yang kita dapatkan sobat-sobat. Ia mengatakan kita tidak percaya dengan kambing maupun hewan apapun. Kami tetap percaya kepada Allah, tetapi karena ini tradisi harus sama dengan daerah lainnya yang memotong sapi, kerbau katanya. Kalau kita di sini tergantung penunggunya, sobat-sobat. Tetapi ada cerita yang melatar belakangi juga penyembelihan kambing ini atau terjadinya banjir yang di Demak itu, sobat-sobat. Nah, ada salah satu channel yang memberikan informasi itu, sobat-sobat. Nah, kita dengarkan dulu. Viral penyembelihan wedhus kendit atau kambing kendit yang dijadikan sebagai tumbal ketika terjadi musibah tanggul yang jebol di Demak, Jawa Tengah, yang kemudian mengakibatkan banjir di sana. Mereka berharap dengan penyembelihan kambing kendit tersebut, kemudian kepala kambing kendit tersebut dipendam di tanggul, mereka berharap banjir tersebut segera surut, kemudian tanggulnya menjadi kuat. Karena permintaan makhluk gaib yang ada di sana sudah terpenuhi dengan disembelihnya kambing kendit tersebut. Karena memang kemarin beredar berita bahwa penyebab banjir di Demak itu karena ada 2 ular gaib, ular raksasa yang sowan ke kuburan Sunan Kalijaga. Mungkin karena saking besarnya sampai ular tersebut memenuhi tempat apapun yang ada airnya di sana, sehingga air itu meluap kemana-mana, bahkan laut pun ikut meluap Mungkin seperti itu keyakinan mereka Dan kemudian dari kejadian tersebut kaum muslimin, sebenarnya itu menunjukkan bahwa tidak sedikit kaum muslimin ini yang kondisi pemahaman tauhid mereka ini sangat memprihatinkan. Mereka masih percaya dan mengikuti hal-hal yang seperti itu, yang berbau kelenik dan kesyirikan. Mereka memberikan sesembelihan kepada selain Allah, mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Dan lebih memprihatinkan lagi kaum muslimin yang melakukan perkara-perkara yang seperti itu orang-orang yang dandanannya seperti kiai. Kadang yang dibaca itu juga benar kaum muslimin. Pas nyembelih baca bismillah, tapi niatnya itu memberikan sesembahan kepada selain Allah, memberikan sembelihan tersebut kepada selain Allah.
Ini kesyirikan namanya kaum muslimin. Dan sekarang viral juga ya, beredar video yang nggak ngerti lah ini agama mereka, ini agama apa ya. Mereka bacanya la ilaha illallah, tapi mereka membuat sajen dengan kepala kerbau, kepala sapi, dan macam-macam lah ya. Yang kemudian di sana ya, di sekitaran sajen tersebut ada gambar-gambar yang selama ini diyakini bahwa gambar tersebut adalah gambar Nyi Roro Kidul ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ayo podo ilingo kita manggon tanah Jawa, jimate kalimo soto asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kaum muslimin, kata mereka itu, ayo semua ingat, kita ini hidup di tanah Jawa. Jimatnya kalimo soto asyhadu alla ilaha illallah ya. Ucapannya benar kaum muslimin, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi di sisi lain mereka mengagungkan selain Allah. Mereka memberikan sesembahan kepada Nyi Roro Kidul. Ya, jadi itu ya sobat-sobat ya, bahwa sebelum terjadinya banjir, ada 2 ular besar yang soan ke kuburan Sunan Kalijaga, menyembelih ya, dengan tujuan kepalanya ditanam, keempat kakinya juga ditanam, agar ya penunggu dari tanggul yang jebol itu atau dan sekitarnya ya, berarti penunggu itu siapa? Ya tentu saja penunggu itu makhluk halus, jin. Artinya penyembelihan kambing itu, atau di daerah lain kerbau, ada yang sapi, itu untuk persembahan kepada selain Allah. Pengabdian, penghambaan kepada selain Allah. Meskipun kan mereka mengatakan mereka yakin kepada Allah, tetapi karena adat Jawa mereka melakukan ya tradisi tolak bala. Jadi dia yakin dengan Allah, tapi ya melakukan persembahan juga kepada selain Allah. Sobat-sobat, Jemaah ingat, sesajen itu syirik besar jemaah. Yang tadi kita bacakan syirik kecil, jimat ya, menyerahkan sebab. Tapi kalau sesajen ini penghambaan kepada selain Allah sudah. Jadi bukan syirik kecil, karena memang dia itu menyerahkan ini, dia itu menyembah selain Allah. Beda kalau jimat. Jimat itu dia menjadikan ini sebab, tapi dia tetap yang Allah. Jangan dianggap remeh, karena orang yang pakai jimat itu hidupnya akan sengsara, kata Rasulullah SAW. Itu berkaitan dengan jimat. Kalau sesajen itu termasuk syirik besar. Ketika jelas-jelas dia itu menghamba kepada selain Allah. Tanya, buat siapa sesajen ini? Apa dia akan mengatakan buat Allah? Enggak. Dia benar-benar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kan? jadi sobat-sobat ya, perbuatan ini termasuk syirik besar. Dan pengaruhnya luar biasa sobat-sobat. Ya, kalau percaya dengan jimat itu baru syirik kecil. Akan tetapi ya memberikan sajen ya termasuk menanam kepala hewan, itu adalah bentuk penghambaan kepada selain Allah. Dan ini syirik besar. Syirik besar ini bisa menghanguskan seluruh amal ibadah kita, seluruh amal kebaikan kita, sobat-sobat. Ya. Nah, ya memang miris sekali sobat-sobat. Di dunia yang sudah modern ini, di era milenium ini, masih ada saja ya keyakinan seperti ini.
keyakinan TBC, ya, tahayul, bid'ah, dan hurafat. Nah, apakah ini karena ya dakwah Sunan Kalijogo yang belum selesai, ya, sehingga sinkretisme campur aduk antara tradisi dan ajaran Islam terus berlangsung. Mereka percaya kepada Allah, mereka mengucap la ilaha illallah, akan tetapi memberi persembahan kepada selain Allah. Tentunya dengan rasa hormat akan jasa-jasa Sunan Kalijaga yang sudah ya mengislamkan tanah Jawa dengan metode yang dia lakukan. Tapi ingat ya, Sunan Kalijaga dengan metodenya itu hanya untuk sementara. Karena Sunan Kalijogo berharap setelah mereka memeluk Islam, mereka tahu tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Islam itu bukan dari ajaran Islam, maka akan ditinggalkan. Tetapi kan sebelum dakwah beliau sampai ke tahap itu, beliau wafat. Nah, jadi sekarang tugas kita lah untuk menyelesaikan atau meneruskan ya dakwah dari Sunan Kalijogo untuk memurnikan Islam dari anasir-anasir TBC. Nah, ini tugas kita semuanya, sobat-sobat. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa watum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.